Mutiara Timur. Kami dari tim supervisi dalam hal ini akan melihat sejauh mana perkembangan daripada registrasi data personil dalam aplikasi SPP. Kenapa kami datang bersama Propos di sini, rekan-rekan sekalian? Ini adalah perintah daripada pimpinan, tentunya ini Pak Kapolres, dan ini jangan dianggap main-main, ya. Jangan dianggap main-main dan jangan disepelekan hal ini, karena perintah beliau. Kalau ada anggota yang tidak hadir dalam hal ini, tidak jelas keterangannya, supaya diproses. Ini sudah kita dapati satu anggota di mana ini? Polsek Bandar Baru. Baru. Bandar Baru, ya, di Lumbutu. Keterangannya nggak jelas, disuruh datang dijawab aja tidak. Kemudian data yang ada di SIPP pun belum diserahkan sama sekali, baru tingkat pendaftaran. Nah, saya harapkan di sini jangan seperti itu, ya. Saling menjaga antara Kapolsek dengan anggota. Nah, kalau ada anggotanya yang demikian, tentunya yang ditegur adalah Kapolsek. Dan ini pun SIPP pun bukan main-main. Ini untuk mempermudah rekan-rekan sekalian tentang hak-hak rekan-rekan sekalian. Contohnya saja tentang gaji berkala Anda, kenaikan pangkat Anda, kemudian promosi jabatan Anda. Promosi jabatan yang saya katakan di sini, kita tidak lagi melihat atau menanyakan kepada yang lainnya bagaimana track record si Lubis misalnya saja, apa namanya dukungan pendukungnya misalnya saja. Mau saya jadikan Kanit Reskrim contoh, apakah yang bersangkutan ini ada di bank pers tentang reskrim dan sebagainya, terus masa riwayat hidupnya seperti apa dan sebagainya. Ini mempermudah kami dan supaya hak-hak rekan-rekan sekalian ini lebih dipermudah. Dan ini program-program bukan program Polres, bukan program Polda, tapi ini program Polri. Waktu tinggal 2 bulan lagi rekan-rekan sekalian, tentunya ini sangat sempit sekali. Kenapa saya katakan sangat sempit sekali waktu ini? Karena dalam 2 bulan ini harus terverifikasi ke tingkat 4. Tingkat 4 ini kuda ke Mabes. Mabes bukan hanya ngurusi Polres PD saja, Polda Aceh aja tidak, tapi seluruh Indonesia. Kalau kita sajikan data tersebut itu mepet waktunya, tentunya di Mabes juga kelabakan. Dan saya melihat di sini yang baru terverifikasi itu baru 6 dari 19 personil. Nah, ada apa dengan hal ini? Apakah personil kita yang tidak proaktif menyajikan data-data yang akan diupload oleh operator dan akan diverifikasi oleh verifikator, atau kendala atau hambatan yang lainnya? Nah, saya tidak mengerti hal ini. Belum lagi nanti masalah foto yang harus kita sajikan di sana, baik foto di profil maupun foto yang gandeng, itu tidak boleh scanner. Kami proaktif dalam hal ini, dalam hal SIPP, mulai dari operator kita suruh piket setiap harinya 6-7 orang, dan kami jatahkan setiap orangnya harus mendaftarkan minimal 6 orang. Kalau sudah mendaftarkan 6 orang, silakan pulang. Kalau belum, jadwalnya sampai jam 4 sore.
Nah ini sudah direspon tentang pendaftaran, tinggal upload data dan verifikasi. Coba yang lainnya bisa, kenapa kita tidak? Jangan kalah dengan polsek-polsek yang lainnya. Ada yang sudah 100%, ada yang tinggal 1, ada yang tinggal 2. Nah di sini jangan mau kalah. Kalau memang ada kendala, tolong disampaikan sama kita. Apa kendalanya? Jadi saya minta ini kepada rekan-rekan sekalian proaktif dan merespon tentang hal ini. Kalau tidak, karena apa? Tetap kita rekap itu tetap kita lakukan. Jangan pula nanti Polsek Mutiara Timur itu baru sekian dan sebagainya. Apalagi kita polsek yang ya istilahnya di pinggir jalan lah. Tapi sebenarnya bukan seperti itu ininya. Tapi seluruh polsek harus merespon. Ada juga memang polsek yang masih nol. Dan kita pun tidak mau seperti itu, ya kan? Yang kasiumnya apatis, operatornya nggak ngerti. Kalau dijelaskan ada pertanyaan, tidak ditanyakan. Nah saya kasih waktu mereka 2 hari ini harus ada perubahan. 2 hari ini harus ada perubahan. Ya syukur alhamdulillah dengan kerja keras kita di level ke peringkat 5 di seluruh Aceh ini. Nah ini bukan berkat kerja keras saya, tidak. Anda lah. Berarti dinilai personel Polres Pidi ini proaktif semua, nggak mengabaikan. Nah saya minta tolong kepada rekan-rekan sekalian, dengan adanya penilaian seperti ini, tolong aktif dalam hal ini. Saya mau memindahkan si siapa? Mustafa. Misalnya saja mau saya promosi ke lalu lintas. Data-data di sini aja nggak. Misalnya diminta sama Kasat Lantas. Pak Kabak, saya minta tolong. Saya di sana saya ada ini orangnya demikian bagus dan sebagainya. Nah, data dari Kasat Lantas seperti itu. Begitu saya buka di SIPP, SIPP-nya masih kosong. Nah dari sini ada cerminan bahwasanya Mustafa ini nggak mau tahu, betul nggak? Terakhir niat kita nggak usah Kasat Lantas. Orangnya ini coba deh data SIPP-nya. Ini jadi penilaian kita juga tentang pribadi Anda. Ya, saya minta tolong kepada rekan-rekan sekalian, jangan seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih juga sama Pak Kapolsek, anggota kita yang ada di sini. Kami datang ini responnya sangat bagus, ya. Responnya sangat bagus. Kemudian kita dijamu dengan bagus juga, bahkan saya disajikan makan siang di sini. Padahal saya dadak Pak Kapolseknya. Karena apa, jadwalnya di sini bukan hari ini, hari Senin, ya. Hari Senin. Kenapa saya gabungkan hari ini? Karena saya hari Rabu ini akan ada kegiatan. Karena jadwal saya sampai hari Rabu supervisi. Karena saya anggap penting di sini, saya harus menyentuh semua polsek. Penting, ya. Itu yang pertama, rekan-rekan sekalian. Saya mohon kesadarannya kepada rekan-rekan sekalian, termasuk tolong juga kepada yang senior-senior ini juga. Operasional yang ada di Polsek Mutiara Timur ini kan tinggi, ya. Jangan lagi lah diteriak-teriakin Kapolsek, jangan lagi lah dicebut-cebut sama Propos, jangan lagi lah. Artinya begini, kita sadar tentang jati diri kita. Oh, aku ini anggota polisi, tugasku apa sih yang sebenarnya, ya. Jangan kita mau enaknya saja, ataupun jangan kita menuntut hak kita saja, tapi kewajiban kita tidak kita laksanakan. Sama, makanya saling menjaga. Keberhasilan polsek ini keberhasilan bersama. Baiknya polsek ini tergantung dari rekan-rekan sekalian, bukan tergantung dari
Kapolseknya tidak. Kalau ada salah satu anggotanya saja yang agak mereng-mereng, tentunya Kapolsek yang ditegur sama Kapolres. Ya, saya minta tolong ini kepada rekan-rekan sekalian kesadaran. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan titipan dari Pak Wakapolres. Ada 3 hal yang dititipkan ke saya, Pak Tato tolong sampaikan kepada anggota tentang kedisiplinan. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Ayub tentang kedisiplinan ini tetap dijaga. Ya. Jadi di situ juga artinya Kadit Propos jangan tolong inovasinya Kadit Propos. Misalnya saja pas apel pagi silakan pemeriksaan gampol, pemeriksaan performan, sikap tampang. Ya, rambut kalau memang rambutnya sudah perlu dipotong, potong terus. Bila perlu rambut seperti saya, nah seperti dia nih, kan mantap juga. Dan tidak mengurangi kegagahan kita juga, tidak. Kadang-kadang rambut panjang pun belum tentu gagah. Demikian juga dengan pakaian kita. Nah, kalau memang sudah usang-usang, ya silakan saja diganti. Apalagi kita setiap tahun kan dapat jenggot yang sudah mulai agak tumbuh dipotong, karena kan saya masih sering saya dapati jenggot anggota ini yang di polsek-polsek itu banyak yang sudah ini. Kadang-kadang saya cabutin satu-satu, ya saya kalau ketemu saya cabut cabut ini satu. Demikian juga maksudnya pakaian, kalau pakai PDA apakah kita harus nambahkan ini? Tidak. Apakah Kapolda kita seperti saat sekarang ini betul-betul menegakkan hal ini? Ya. Jadi saya minta tolong jangan gara-gara kita, pimpinan kita dinilai tidak becus untuk memimpin. Ya. Terus itu yang pertama pesan dari Pak Waka. Yang kedua tentang administrasi pribadi, ya, identitas kita. KTP, KTA kita, kalau memang KTA kita sudah tidak sesuai dengan pangkat kita, urus saja ke sana. Walaupun itu masih sementara KTA-nya. Karena apa? KTA sampai saat sekarang ini, rekan-rekan sekalian, dengan adanya perubahan pangkat kita itu belum bisa kita ini kan. Ya, belum bisa kita perbarui, termasuk kepunyaan saya. Saya sampai sekarang masih aktif, walaupun saya hampir 3 tahun saya kompol. Ya karena keterbatasan ini, tapi kita tetap apresiasi juga. Ya, program kita ini sudah banyak yang berubah, rekan-rekan sekalian. Dengan adanya teknologi ini kita menyesuaikan. Ya, dan itu harus dibarengi dengan kondisi personil kita yang ada saat sekarang ini. Jangan kita masuk ke masa lalu saja. Kalau kita ke masa lalu terus, terakhir kita nanti tenggelam dalam masa lalu kita. Ya, boleh itu kita jadikan acuan untuk kita lebih baik lagi. Jadi masalah. Ya. Yang ketiga itu tentang kendaraan, rekan-rekan sekalian. Saya yakin semuanya punya kendaraan. Kalau zaman now seperti saat sekarang ini nggak punya kendaraan, berarti kita harus evaluasi pribadi dari anggota tersebut. Gaji kita 1 bulan itu Bribda aja udah 4 juta. Berapa kamu gajinya? 39. 4 juta lah katakan, ya kan? Kalau kita dulu Pak Ayub ya gaji itu cuma 87.000. Ya, walaupun mungkin zaman dulu itu masih murah-murah. Nah, saat sekarang ini sudah hampir 4 juta. Nah, tentunya kalau kita menyisihkan uang kita 1 juta aja untuk untuk beli kendaraan bermotor kredit, dikatakan bisa. Cuman tolong rekan-rekan sekalian, kendaraan kita ini kita lengkapi sesuai dengan aturan. Jangan ada depan ada platnya, belakang tidak ada, ataupun plat ini dibuat nama
Plat saya dulu kan 69 kalau nggak salah saya. Ya kan? 69 apa 59? 59. Nah, 59. Saya suruh gantikan terus sama orang lalu lintas, tolong carikan plat yang sesuai ya dengan identitas kendaraan tersebut. Kasihlah plat itu. Itu memang bukan kendaraan pribadi saya. Tapi bagaimana caranya kita, rekan-rekan sekalian, jangan kita nampakkan kepada masyarakat. Jangan kita nampakkan sama masyarakat. Kalau kita ini, kendaraan kita ini tidak jelas. Spion demikian juga pasang. Kalau dua-duanya ya harus dua-duanya dipasang. Jangan sempat nanti Anda pergi ke Polres sana, terjaring, diperiksa, minimal ditegur. Palu juga kita udah tua diteguran. Palu. Kecuali yang sudah senior ditegur itu seakan-akan biasa. Wah, ini udah bisa dibawa ke psikiater. Malu kita. Karena apa? Karena kita sudah merasa dewasa. Ya. Tapi kalau memang sifatnya masih anak-anak, jangankan ditegur, ditindak pun biasa saja. Nah, kalau ada yang sedemikian Pak Ayub kan, itu berarti dia masih anak-anak. Ya. Itu hal ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Silakan setelah ini operator dengan operator Polres, apa kira-kira kendalanya yang ditemukan, termasuk mungkin scanner foto itu tidak bisa dituangkan di situ, baik di profil maupun foto yang gandeng kita. Kalau di scan tidak bisa. Kenapa scan tidak bisa? Pada saat motor besar itu pecah. Jadi harus foto yang aslinya, yang rekan-rekan sekalian tuangkan di sana dengan identitas Anda yang terbaru. Kalau pangkatnya Bribtu, ya Bribtu. Jangan waktu pangkat Bribda kemarin, ya. Jelas ini ya? Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Saya minta tolong Kanit Propos kejelasan anggota siapa sih Husaini. Siap. Ya. Artinya sebelum nanti saya berangkat, dia harus tahu jelas statusnya. Bila perlu dia harus kemari. Kayak seperti nanti yang di sana tetap kita laporkan. Anggota tersebut sama sekali tidak merespon tentang kegiatannya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Izin untuk KTA elektrik kan harus dilampirkan di forman SIPP teman. Apa bisa diganti dengan KTA biasa? Ya. KTA KTA itu tetap harus dituangkan di sana. Saya juga KTA yang diinikan di sana. Itu yang saya tanyakan di Polda pada saat sosialisasi. Itu yang saya tanyakan. Bolehkah yang KTA sementara kita inikan? Untuk sementara jangan dulu Pak, yang dituangkan ke sana adalah KTA. Kemudian nanti karena ada penjelasannya lagi, itu masih dalam proses pembaruan. Iya kan? Ada ininya, ada keterangannya nanti. Dalam proses pembaruan. Nah, surat keterangan ini tentunya yang membuat adalah pimpinan kita. Tetap KTA yang dituangkan. Jelas ya? Izin EKTA kadang-kadang udah kita daftar untuk diproses tapi belum turunnya dari Mabes gimana itu? Belum apa? Belum turun kan? Oh, EKTA-nya belum turun. Siap. Kok bisa? Ya dari Semelu katanya Nan. Di Semelu apa yang belum turun? Zaman saya kok sudah turun. Ada kamu tanyakan? Ada kemarin saya telepon Bang Jaki gitu. Apa? Bang Zaki. Kenapa Jaki? Jaki kan nggak di sana dia. Fuad juga sebelum pindah dia Nan. Katanya ada sekitar mungkin 20 lagi atau lebih yang belum turun. Belum turun? Iya. Datanya udah dikirim ke sana. Nggak apa-apa, nanti gini aja. Paling-paling kita buat surat keterangan aja dulu. Dipakai surat keterangan, kita lampirkan aja KTA yang sementara ini dulu. Siap. Bahwasanya ini diproses di Mabes belum. Kan tahu juga Mabes kalau lagi diproses, ya. Siap, Nan. Lain, ada kendala? Ya, kita kan kemarin sudah naik pangkat Aibda kan, waktu 7
Untuk sementara skep kita belum ada. Untuk foto di SIPP itu apakah kita pakai pangkat AIBDA atau Bribka? Pakai AIBDA, Siap. pakai yang terbaru. Siap. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan, skep kita yang dari sana itu kan belum ada, Siap. ya kan? Nanti mungkin anggota Sumda mau ngecek sejauh mana di sana, Siap. tapi yang jelas mungkin bisa nanti dilampirkan STR tersebut, Siap. STR kenaikan pangkat. Ya. Nanti coba kita upayakan hal ini karena sudah ditanyakan juga. Siap. Ya. Lain? Satu lagi benar itu kan ada yang jabatan tuh. Karena kan di dalam jabatan itu kan harus kita masukkan skepnya juga. Ya. Jadi kan kebetulan yang lama-lama ini kan kita nggak tahu lagi berapa skepnya. Cuman yang ibaratnya yang terbaru aja. Kenapa yang lama nggak tahu? Kadang-kadang kan ada yang kita dari tahun 2012 kemudian Iya. ada yang 2010. Enggak. Ya itulah makanya kenapa kok nggak tahu? Skepnya ini Pak. Iya. Kenapa? Mungkin karena waktu keluar skepnya itu kita nggak ini bukan ya? Opet. Enggak, maksud saya kalau sekarang kamu pindah ke Polsek A, kan skepnya dikasihkan. Itu cuman gini aja kemudian untuk apa penghadapan kan gimana? Di penghadapan itu ada nomor skep, Pak. Ada. Berdasarkan nomor skep itu buatnya sprint. Harus kita tulis dulu lagi penting kan. Kamu sekarang jabatannya apa? Kan nyaris kemudian. Kalian tanya skepnya kemana? Ada kan? Ada skep. Ada kan? Kalau ada skepnya kan? Nggak bisa. Oh maksudnya yang lama-lama. Yang lama. Coba nanti di ini Nggak mana? apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting udah ada satu. Oh. Jadi Ya? baik Mas. Ada yang kursi. Selaku kepada KPU yang kami hormati Bapak Bapak Sunda dan kami mengucapkan selamat datang beserta rombongan kemari. Kami sungguh senang dengan adanya kedatangan Bapak. Sebetulnya hal ini bukan hal yang biasa, cuma tidak kepedulian. Kami saja dengan Pak Tatok ini sudah mengalami tsunami. Rumah dan anak kami nggak tahu kemana. Tapi surat itu kami masih saja siap. Itu kepedulian. Juga demikian, Mas. Kenapa terjadi hal seperti ini? Jauh sebelumnya kita sudah menyampaikan. Inilah kita membiasakan hal-hal yang baik kepada mereka ini. Inilah yang kami, mohon maaf saya juga sebagai polsek ini mungkin sayang sarannya. Kita sudah mencoba kepada anggota. Bahkan saya kadang-kadang pada siang-siang hari kalau dibantu kacung, biarin saja. Biar mereka tahu apa sih. Jadi ini satu sistem mungkin itu cara bisa membangkit bagaimana mereka itu peduli kepada dirinya. Inilah kelemahan kita lihat di sini. Jadi dengan kedatangan rombongan daripada tim daripada Polres, kami mengucapkan terima kasih banyak. Setidaknya kami sudah bisa menyadari kelemahan-kelemahan kami dan kami akan memperbaiki ke depannya dan anggota saya sudah setidaknya itu bukan hanya omongan Kapolsek itu. Memang itu harus kita laksanakan. Mungkin ini Mas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Kami paling senang dengan kedatangan. Memang ini mungkin semua kalau bisa dikatakan kesalahan saya sebagai Kapolsek. Maklum saya juga manusia biasa. Sudah berulang kali kita ingatkan banyak hal yang harus kita berikan. Namun kami akan mencoba memperbaiki. Kami tidak mau seperti orang lain. Kami juga mau seperti orang lain berbuat baik. Terima kasih banyak Mas. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, satu lagi yang belum saya sampaikan. Sebenarnya SIPP ini adalah tanggung jawab perorangan untuk memasukkan data, mendaftarkan diri sebenarnya. Karena pimpinan kita ini masih mempertimbangkan, masih bijak, dibentuklah operator, verifikator oke lah, memang tugasnya. Operator ini sebenarnya harusnya perorangan yang memasukkan. Nah ini seperti yang sampaikan Pak Ayub tadi, untung diingatkan sama Pak Ayub. Sebenarnya perorangan. Karena apa? Kepentingan pribadi untuk memperlancar karir Anda, pembinaan karir Anda, ya kan? Itu dia. Ayo mulailah mulai sekarang. Jangan seperti itu lagi. Dengan adanya kedatangan saya kemari, saya minta tolong kepada rekan-rekan sekalian. Saya mau melihat karena yang lainnya juga saya jatah 2 hari ada perubahan. Di sini juga 2 hari. Mana si ini? Kasium. Kasium. Ya. Kemudian tolonglah
selalu berkoordinasi dengan polsek-polsek yang sudah berhasil. Dan saya ada beberapa polsek yang melihat anggotanya ini proaktif. Proaktifnya apa saya katakan? Mereka mendaftar sendiri. Ya, mulai pendaftaran, kemudian upload data. Kalau nggak ngerti, ya tanya kepada operator. Tapi sayang, operator dia, verifikator dia, ini dibuat apa nih? Ya kan bisa saja. Atau mungkin kurang ini, mau masalah komputer. Kan sayang sekali, banyak tugasnya kasih Om di sini. Operator harus dia. Kan ada yang masih yang junior ataupun yang pandai di sini kan dibantu. Ya. Coba ada polsek-polsek yang proaktif, mereka mendaftar sendiri. Karena sadar bahwasanya ini memang seharusnya saya sendiri yang daftar. Ya. Terima kasih. Itu Pak Ayub ya, sebenarnya harusnya tanggung jawab daripada pribadi. Cuman itu tadi, pimpinan masih bijak, makanya kita sikapi, kita buat operator demikian, ya. Oke. Yang lain? Cukup? Mohon izin dan ini untuk Babin Kamtibmas. Jadi saya masukkan ke ini file mereka ini karena jabatan dia di situ unit Polres Babin Kamtibmas Polres Pidi. Babin Kamtibmas Polres Pidi. Oh, di situnya Babin Kamtibmas Polres Pidi. Ya. Sekarang nggak dibuat di situ Babin Kamtibmas desa ini. Nggak ada dibuat. Hah? Nggak ada dibuat. Langsung aja Babin Kamtibmas Polres Pidi. Dari polseknya pun ada. Nah itu jadi apa juga? Tapi bisa itu ya? Bisa. Oh bisa, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah berarti. Nanti kita malam kita koordinasi aja dibuat. Nggak jadi masalah. Ya. Lain? Yang Bapak Polsek yang tidak punya jabatan, Bapak Polsek, Bareskrim. Terisi semua mah, cuman yang belum ada ya humasnya. Nah, Humas semua kan humas kalau, belum. makanya kita kemarin lucu. Humasnya kok yang mengeluarkan screennya kok dari PAOK gitu kan lucu. Kemarin itu ya betul Pak, zamannya Pak Ramli. Jadi saya kan ketawa gitu. Jadi kenapa masalah personil itu off gitu kan itu. Ya. Humasnya belum ada ya Pak. Jadi mohon diperbiasakan mungkin kalau di Polsek Pak yang belum terisi jabatannya humas. Ya humas memang belum ada, semuanya belum terisi. Ya. Seluruh Polres ini belum terisi. Ini maksud saya unit reskrim, Banit. Oh udah. Itu Pak unit udah. reskrim kan dikeluarkan sebenarnya Iya. Kapolsek ya. Ya. Pak unit Sabara, Pak unit apa lagi Intel dan sebagainya. Ya, udah ada itu ya. Cuma kekurangan anggota aja. Jadi terisi kadang-kadang anggotanya nggak ada. Ya. Kan kekurangan anggota. Jadi kadang terpaksa dipanti di harus dikerjakan. Wah, dia ada bumbu baru jaga no. Ini aja di ini kan ya. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada langsung aja operator sama beliau ini, karena saya satu polsek lagi yang belum. Jenderal, tolong katakan mereka yang belum ada kepada saya nggak mau lihat lagi di depan mas. Ya, betul. Apa sudah besok hari Minggu kita udah clear semua. Ya, pokoknya saya kasih waktu 2 hari. Saya tetap melihat, kan Ya. mudah itu kita lihat dari sana. Oh polsek ini, polsek ini. Yang penting tulang lah, bantu Ya. kota. Itu Fitriadi itu saya tegur juga. Fitriadi 0. Apa namanya? Apa tugas operatormu? Apa tugas kasih kok masih 0? Begitu ini langsung dibuat, udah 6. Ini nggak tahu udah ada perubahan belum? Dan Nah, kok tahu kamu? udah ada sebagian anggota yang udah Ada anggota yang dari Polsek Pandai Jiji, dia dulunya dari kita, dia datang kemari depan kita. Ya, makanya kita sedihnya kenapa orang yang dari Polsek orang datang ke depan kita. Mau nggak jadi kita sendiri sini, inilah yang beratnya kita ke Polsek depan. Ya, ini penting ini. Ini untuk
rekan-rekan, bukan untuk siapa-siapa, untuk rekan-rekan sekalian. Tapi data yang valid ya. Silakan setelah ini kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mohon maaf mengganggu waktu rekan-rekan sekalian, tidak sesuai jadwal. Sekali lagi saya terima kasih atas sambutannya, kemudian atas jamuannya, atas respon rekan-rekan sekalian di sini ya. Ini yang usia ini bukan? Bilang. Berarti usia ini Ini ilham yang nggak ada nugrah, Pak. Kalau ilham